Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan surah ini sebagai nama surah Al-Baqarah, sapi betina. Ternyata sapi betina itu dijadikan sebagai judul besar pokok pembahasan, yakni memang temanya terkait dengan persoalan orang Yahudi, ya, persoalan orang Yahudi, di mana salah satu pada saat itu umat Yahudi bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana? Coba tanyakan kepada umat, bagaimana siapa sebenarnya pelaku pembunuhan ini? Ternyata jawaban Allah mengatakan, coba perintahkan umat umat umatmu wahai Musa untuk memotong, untuk menyembelih sapi betina. Apa hubungannya sapi betina dengan penampakan, atau dengan kata lain dengan pemberian informasi daripada bukan begitu, sampai mereka keberatan dan mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kau itu mempermainkan saya, mengolok-olok saya, ya kan? Kau itu mengejek saya, bahkan menghina kami. Apa maksudnya? Ternyata kita ketahui bersama, salah satu Tuhan yang disembah oleh mereka, oleh orang, ya, umatnya pada saat itu, umat Bani Israel, adalah sapi betina. Masa Anda memerintahkan saya untuk menyembelih Tuhan saya? Tidak mungkin. Engkau memperolok-olokkan saya. Ini bahaya, ini Musa ini. Dia betul-betul menghina kami. Nah, itu ya. Itu salah satu, sehingga ini surah ini dikatakan sebagai surah Al-Baqarah karena intinya terkait dengan adik Bani Israel yang terlalu banyak pertanyaan, sampai hampir-hampir saja dia tidak mampu lakukan perintah agama tersebut untuk memberikan, untuk mengekspos siapa sebenarnya pelaku pembunuhan yang mereka cari. Nah, ternyata hari kita lihat dalam ayat yang kita bahas ini sudah masuk di ayat 103, masih terkait dengan Bani Israel, Pak. Masih. Jadi dari ayat pertama dan seterusnya itu, ternyata ayat ini masih terkait dengan informasi yang berhubungan dengan Bani Israel, yakni Yahudi. Ya. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Kita terjemahkan, walau annahum, dan seandainya, law bermakna seandainya, sekiranya, walau annahum, dan sekiranya mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang Yahudi atau Bani Israel yang beragama Yahudi. Amanu, benar-benar dia beriman. Berarti kalau begitu, berdasarkan ayat ini, mereka tidak beriman. Ada kata law. Walau annahum, seandainya mereka
bangsa Yahudi, amanu, beriman, kemudian wattaqau, dan bertakwa. Ya, jadi kok kenapa bisa ya kata amanu kemudian wattaqau, beriman dan bertakwa? Pertanyaannya, apa sih makna daripada takwa di sini? Ternyata oleh ulama tafsir, termasuk diantaranya kitab ini, tafsir Jalalain, mengartikan takwa itu adalah amal soleh. Jadi amanu wa amilus solihat, ya kan? Jadi takwa di situ adalah aplikasi wujud daripada keimanan. Apa itu amal soleh? Ya kan? Jadi walau annahum amanu, seandainya mereka orang Yahudi itu beriman dan beramal soleh, ya, jadi amanu wattaqau dan beramal soleh. Di sini dalam ayat ini dia tidak disebutkan apa itu istilah dalam bahasa Indonesia, jawaban daripada jika maka, kan biasa kalau bahasa Indonesia, jika engkau pergi ke sini maka kamu akan mendapatkan ini, kan begitu. Dalam ayat ini tidak disebutkan jawabannya. Jika atau seandainya mereka orang Yahudi itu beriman dan beramal soleh, ya, tidak disebutkan. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah tidak sebutkan jawab syartinya, jawab syartak, jawab jikanya, ya kan? Karena ada karina yang ada dalamnya. Dalam Al-Quran itu banyak kita temukan seperti itu. Kenapa? Karena sudah ada sudah ada tanda-tanda yang sangat jelas, ya, ada tanda-tanda yang sangat jelas, sehingga tidak perlu dikemukakan, tidak perlu disebutkan, ya, ditulis dalam ayat itu. Apa yang terbuang? Nah, ini apa yang tidak ditulis dalam ayat itu. Di sini dikatakan dalam oleh ulama, ya kan, walau annahum amanu wattaqau, walau annahum al-yahudu, al-yahuda amanu bin nabi wal Quran, seandainya mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Al-Quran, ini wattaqau, dan dia beramal kebajikan dengan cara bagaimana? Di sini oleh ulama dalam kitab ini, yakni wattaqau ikaballahi bitarkil maksiyah. Dan dimaksud di sini bertakwa yakni meninggalkan segala yang maksiat. Contohnya katanya akas sihir, karena apa namanya ini, orang Yahudi itu dia ahli di bidang sihir. Makanya mukjizatnya Nabi Musa mirip-mirip dengan sihir, ya kan? Kenapa? Karena memang umatnya adalah penyihir. Seperti sihir kata dalam ayat ini. Di sini dikatakan wajawabu syarti wajawabu lao, adapun jawabannya lao, yakni mahsub, dibuang. Ya, seandainya maka. Apa yang terbuang? Di situ yang terbuang adalah dikatakan di sini, ya, laus bitu, ya, laus bitu, maka itu yang disebutkan itu, ya, seandainya dia beriman dan beramal soleh, ya, dan beramal soleh, maka dia akan diberi pahala, itu. Maka dia akan diberi ganjaran dari Allah. Jadi diberi ganjaran, diberi balasan oleh Allah, itulah yang dibuang. Kenapa? Karena ada kalimat sesudahnya yang memberikan informasi bahwa yang dibuang adalah itu. Apa itu? Yakni dalam ayat ini Allah mengatakan sebagai sambungan ayat, ya,
lama subatun, adapun ini sawabun, adapun balasan pahala dari Allah. Jadi yang dibuang tadi itu, maka dia akan diberi balasan. Kemudian adapun balasan dari Allah, jadi ada kata-kata balasan sehingga tidak perlu disebutkan katanya itu kata-kata tadi, ya, kata-kata pahala tadi, ya. Seandainya ya, lama subatun, adapun balasan min indillahi dari Allah, khairun, jauh lebih baik, laukanu ya'lamun, meskipun mereka tidak memahami alias menyadarinya, atau dengan kata lain tidak mengamalkannya. Laukanu ya'lamun, meskipun mereka tidak mengetahui, sebenarnya mereka tahu, ya, mereka tahu bahwa balasan dari Allah itu jauh lebih besar. Tapi kenapa dalam ayat ini meskipun mereka tidak tahu, jadi ketidaktahuan yang dimaksud dalam kalimat ini adalah tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Itu yang maksudnya. Selanjutnya di sini lagi, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ayat ini memanggil, menyapa orang-orang beriman, umatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua. Apa hukumannya? Kalau dalam hadis, dalam tafsir ini, meskipun ayat yang kita baca ini berpindah dengan sapaan Allah kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih terkait dengan Yahudi, ya, masih terkait dengan Bani Israil. Apa itu? Di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang Islam, la taqulu lin nabi, jangan engkau mengatakan, jangan engkau menyampaikan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada nabimu, ya, kepada nabimu, la taqulu ra'ina, yakni kata ra'ina. Ra'ina itu sama dengan sebenarnya perhatikan saya, ya, perhatikan saya, sama dengan bahasa lain dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain yang unzurna, perhatikan saya. Tapi Allah melarang umat Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalimat dengan menggunakan kalimat ra'ina. Kenapa? Karena kata ra'ina ini bisa dipelesetkan oleh mereka orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Jadi bukan kalimat ra'ina yang dipakai, ya, tapi ar-ra'una, ya, ra'una. Jadi ra'ina dia baca menjadi ra'una, atau dengan kata lain tetap ra'ina. Jadi ra'ina menurut mereka, jadi orang-orang Bani Israil itu dia menggunakan kata ra'ina, tapi bukan maknanya perhatikan saya. Tapi apa maknanya? Yakni maknanya itu adalah untuk menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh bodoh, ya, sungguh bodoh. Jadi amat bodoh,
Jadi ra'ina menurut mereka, istilah ra'ina itu di kalangan mereka adalah benar-benar bodoh. Berarti kalau begitu ra'ina ini Muhammad adalah sungguh benar dia bodoh, ya kan? Jadi apa itu? Dia menyampaikan itu untuk menghina Muhammad, untuk menghina Nabi. Maka setelah para umat Rasulullah menggunakan kalimat ra'ina, maka ayat itu turun. Jangan engkau menggunakan kalimat ra'ina, tapi pilih kalimat yang lain sehingga tidak sama dengan mereka, ya. Nah, apa itu? Dengan makna yang sesuai dengan apa yang mereka pahami, yang mereka inginkan, yakni ra'ina maknanya unsurna, tapi harus langsung mengatakan atau menggunakan kalimat unsurna, perhatikan kami, ya kan? Nazara. Nah, itu ya. Jadi unsurna, jadi Allah melarang orang beriman untuk memakai kalimat ra'ina, karena ternyata kata ra'ina itu orang-orang yang Yahudi yang sakit hati dengan Nabi kita SAW memakai kata itu, tapi makna menggunakan kalimat itu dengan makna yang lain, makna yang penghinaan, ya kan? Unsurna, perhatikan kami, wasma'u, ya, dan dengarkan kami, ya, matu maruna bihi sama kabulen. Maksudnya di sini perhatikan dan dengar kami dengan apa ya? Dengan mendengarkan yang dapat diterima. Diterima. Apa penyampaian orang Islam atau umat Nabi? Ini ayat ini, ya, di sini walil kafirina adabun alim. Adapun orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Kenapa ayat ini ditutup dengan seakan-akan kalimat ini belum lengkap, ya kan? Belum sempurna. Coba kita dengarkan. Wahai orang yang beriman, jangan engkau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ra'ina, dengan meskipun tujuannya adalah perhatikan kami, tapi coba ganti kata ra'ina itu menjadi unsurna, perhatikan kami. Nah, kemudian di situ dikatakan wasma'u, dan dengarkan kami, walil kafirina, dan adapun bagian orang-orang kafir adalah siksa yang sangat pedih. Apa hubungannya? Kayaknya belum sempurna kalimat itu sehingga ditutup dengan walil kafirina. Jangan engkau mengatakan begini, tapi katakanlah seperti ini, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah siksa yang sangat pedih. Apa hubungannya? Maksudnya dalam ayat ini, ya, menurut ulama tafsir, dalam sesuai dengan yang kita baca di sini, yang dimaksud di sini bahwa jika kamu tetap mempertahankan kalimat ra'ina tadi, meskipun tujuannya adalah tetap memperhatikan, maka termasuk Anda tidak mentaati perintah Allah, yakni Anda tidak mengikuti tadi petunjuk Allah. Anda harus rubah istilah itu. Jadi kalau Anda tidak mau mengikuti istilah yang disampaikan oleh Allah, berarti Anda mengkafiri perintah Allah. Sesungguhnya orang kafir mengkafiri perintah Allah adalah mereka akan memperoleh siksa yang sangat pedih. Jadi ada lagi beberapa kalimat yang terbuang, ya kan, dalam ayat ini. Kenapa? Oleh karena sudah ada karina di dalamnya yang bisa kita baca. Ya. Kemudian selanjutnya, ya,
walil kafirin adzabun alim mu'allamun wa huwan nar, yakni sangat pedih, wa huwan nar, yaitu tentu saja adalah siksa api neraka. Selanjutnya, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum ayyunazzila, ya, ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma yawaddul ladzina kafaru, ma yawaddu benar-benar orang-orang kafir, walladzina kafaru, ya. Adapun orang-orang kafir, ma yawaddu sama sekali mereka tidak menginginkan. Apa yang tidak mereka inginkan? Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi, orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ini. Jadi ternyata jadi min ahlil kitab di sini tidak semua, ya kan? Karena ada kata-kata min. Min itu maknanya adalah sebagian. Jadi ahlul kitab itu ulamanya, ya. Ulamanya Yahudi, ya. Ulamanya Yahudi itu ada yang kafir, tapi sebagian juga ada yang tidak. Nah, karena di sini dikatakan ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi, sama sekali orang-orang kafir dari kelompok ahlul kitab, ulamanya Yahudi, ya, yang ahli di dalam kitab Taurat, ya, sama sekali mereka tidak menginginkan, walal musyrikina, dan juga orang-orang musyrik itu tidak pernah menginginkan. Apa yang mereka tidak inginkan? Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, yakni adanya Allah, adanya Tuhan kalian menurunkan kepada kalian min khairin, sedikit pun kebaikan. Jadi kalau Pak Quraisy lihat, setelah melihat atau pada saat beliau membaca ayat ini, dia lihat kata-kata khair, di situ ditambah kata-kata min. Min itu dari. Apa artinya dari? Menurut Pak Quraisy, kata-kata min itu katanya adalah meskipun kebaikan kecil. Jadi sama sekali orang-orang ahlul kitab itu, begitu juga orang musyrik, katanya tidak pernah mereka menginginkan sekecil apapun kebaikan yang Anda dapatkan dari Tuhanmu. Itu kata-kata min yang dimaksud dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini. Apa maksudnya? Ya, jadi apalagi tentang Rasulullah, ya, Muhammad bin Abdillah yang diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir. Jauh lebih tidak menginginkannya, ya kan? Kebaikan dalam hal yang lain saja itu mereka tidak inginkan, apalagi yang seperti itu, ya kan? Ya, jadi min khairin, kebaikan sekecil kebaikan pun. Di sini Allah mengatakan wallahu yahtassu bi rahmatihi, padahal kebaikan itu, apalagi mengutus seorang manusia menjadi nabi dan rasul, itu ya kewenangan prerogatif khusus, ya, hak mutlaknya Allah. Makanya di sini dikatakan
wallahu yahtassu birahmatihi, Allah memberikan khusus kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah tentang rahmatnya. Wallahu yahtassu birahmatihi, Allah mengkhususkan rahmatnya mayyasha'u kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bukan pilihan siapa, ya, tapi itu adalah pilihan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mayyasha kepada orang yang dikehendaki Allah. Ah, disitulah dikatakan wallahu dzul fadlil azim, dan Allah dzul fadli memiliki karunia. Fadlon itu awalnya bermakna kemuliaan, kemudian berkembang maknanya menjadi karunia. Jadi wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat agung, yang sangat besar. Nah, tentu saja karunia yang dimaksud di sini termasuk diantaranya adalah karunia tentang Muhammad Rasulullah, diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai salah satu rasul dari banyak rasul. Yang kedua juga adalah beberapa karunia atau nikmat yang lainnya yang sama sekali mereka tidak menginginkan, itu dia mau diberi oleh Allah kepada nabinya. Nah, selanjutnya, nah ini lagi ayat berikutnya. Nah, meskipun kelihatannya ayat ini tidak ada juga kaitannya dengan Bani Israel, Yahudi, ya, Bani Israel, tapi ternyata masih setelah dikaji, dianalisa oleh ulama tafsir masih tetap ada. Mari kita lihat, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada satupun yang kami batalkan, ya. Tidak ada satupun yang kami batalkan atau kami lupakan sebuah ayat na'ti bi khairin minha, kecuali kami akan mendatangkan yang terbaik dari yang kami jadikan pengganti itu, ya, au misliha, ataukah setara, ataukah sama manfaatnya dari yang diganti. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha qadir, ya, maha kuasa, maha mampu, ala kulli syai'in qadir, terhadap atau segala sesuatu, ya. Apa maksudnya? Ayat ini berbicara tentang nasi mansuh. Apa itu nasi mansuh? Yakni ayat yang membatalkan dan ayat yang dibatalkan. Apa maksudnya? Dibatalkan, maksudnya di sini ayat yang membatalkan dan ayat yang dibatalkan kaitannya dengan hukum. Contoh misalnya, banyak ayat-ayat yang kita temukan di dalamnya, ya. Contoh misalnya pada saat Allah menurunkan ayat tentang khamar. Ternyata ayat tentang khamar itu ayat tentang sabu-sabu, ya, minuman yang memabukkan. Itu Allah tidak langsung mengatakan innamal khamru wal maisir wal zalam wal azlam rijsun min amin amali syaitan fajtanibuhu, maka jauhilah. Allah tidak langsung menurunkan ayat itu. Tapi ternyata ayat yang pertama itu masih ada peluang orang untuk
mengkonsumsinya. Kenapa Allah tidak langsung mengharamkan khamar? Karena memang khamar itu adalah minuman favoritnya orang Arab, Pak. Minuman favoritnya orang Arab, bangsa jahiliyah ya, sebelum Islam datang. Sehingga pada saat ayat tentang khamar turun, itu tidak langsung mengatakan jauhi, kan? Jauhi. Sampai-sampai begitu minuman khamar itu begitu favoritnya, begitu menyatunya dengan orang Arab. Salah satu minuman sorga yang dijanjikan oleh Allah adalah khamar. Di samping dengan madu, kemudian apalagi air tawar, air jernih ya. Yang ketiga, yang keempat adalah susu. Jadi 4. Di antaranya dari 4 itu ada sungai khusus, sungai yang mengalir di dalamnya itu adalah air khamar. Kenapa? Karena ini dijanjikan oleh Allah kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan, yang mampu menghindari minuman khamar di dunia. Ya kan? Jadi orang yang kalau di dunia dia tidak mampu menghindari yang namanya minuman memabukkan, minuman khamar, benar untuk resoni monri, tidak bisa nih. Kenapa? Nasabah dia sudah terbiasa, dia sudah sudah dia ambil bagiannya di dunia, ya kan? Di akhirat nanti tidak dapat nih. Kenapa tidak dapat? Karena tidak ada di neraka itu, yang ada di sorga. Yang nanti tidak masuk, ya kan? Tidak masuk. Itu jadi betapa, sehingga dalam ayat ya, mari kita lihat, ternyata ayat pertama kaitannya dengan khamar itu tidak langsung. Di antaranya misalnya ya, ayat tentang mengatakan yas'alunaka anil khamri wal maisir. Jika umatmu Muhammad bertanya kepadamu tentang hukum ya, khamar dan judi, maka jawablah wahai Rasulullah, kul bihima ismong kabir, sesungguhnya itu keduanya ya, bihima, sesungguhnya khamar dan judi itu adalah termasuk dosa ya. Wa manafi'ul linnas, akan tetapi tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri, manfaatnya juga ada di dalamnya, gitu? Sehingga di situ belum ada kalimat kalimat larangan secara tegas. Sampai-sampai kita dengarkan ya, kita dengar di situ pernah salah seorang sahabat mengimami sahabatnya yang lain, dia tiba-tiba pada saat dia ambil surah Al-Fatihah, setelah surah Al-Fatihah dia baca kuliah surah Al-Kafirun, dia nuleletu ya, tidak bisa, bukan tidak bisa sampai, akan tetapi tak balik-balik ya. Kalau di dalam Al-Quran, dalam ayat itu kan mengatakan intinya, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Terjemahannya itu la antum abiduna wala antum abiduna ma a'bud. Kamu tidak bisa, tidak boleh menyembah apa yang saya sembah, dan juga tidak mungkin saya menyembah apa yang engkau sembah. Tapi ternyata nah bahasa makada a'budu ma ta'budun wa antum ta'buduna ma a'bud. Engkau menyembah apa yang saya sembah dan saya bisa menyembah apa yang engkau sembah. Wah, ini campur-campur ipuanna. Itu sampai karena ternyata imam ini sebelum dia sholat kurang minum khamar. Di dalam sholatnya masih
Nah kenainya ke sana ya, masih terpengaruh dengan minuman kerasnya tadi sebelum sholat, sehingga tak balik-balik sempat. Maka pada saat itu turunlah ayat. Apa itu? Maka dia Allah Ta'ala dalam ayat la takrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma takulun. Ajak muas sembahyang nareko mabuk-mabuk. Jangan engkau sholat ketika kalian masih mabuk. Hatta ta'lamu ma takulun, sampai kalian menyadari dan mengetahui apa yang makna apa yang Anda baca. Tadi kan yang dia baca dan seni betuan nah. Gitu? Ayat ini jangan engkau mendekati sholat ketika kalian mabuk sampai kalian mengerti apa yang Anda baca. Oleh sebagian ulama mengatakan ayat ini tidak melarang secara keras, secara mutlak tentang minuman khamar. Yang dilarang itu jangan engkau minum pada saat Anda mau sholat. Kuburan sembahyang ya, dimah. Ayo, udah hantangi kembali. Itu. Kemudian semua tadi ayat itu dibatalkan hukumnya. Apa itu? Yakni pada saat turun ayat secara mutlak, innamal khamru, sesungguhnya ballo wal maisir, judi wal ansab wal azlam rijsun, merupakan perbuatan rijs, perbuatan ar-rijs min amalis syaitan, perbuatan syaitan. Pajtanibuhu, karena itu tinggalkan perbuatan itu. Jadi ini larangan ini secara mutlak setelah beberapa ayat-ayat yang sebelumnya memberikan informasi tentang khamar itu tidak tegas tentang larangannya. Itulah yang dimaksud dalam ayat ini, ya. Manang samin ayaten, tidak satupun ayat yang kami batalkan hukumnya dengan ayat yang lain, kecuali ayat yang terakhir yang kami jadikan sebagai pembatalan itu adalah mengganti yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, makanya mari kita kembali. Ternyata orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, umat Nabi Musa, lagi-lagi dia di situ mendapatkan celah, cari celah. Dia marah, dia tidak beriman kepada Al-Quran. Kenapa tidak beriman kepada Al-Quran? Dia tidak percaya kepada Al-Quran karena ternyata Al-Quran katanya itu, ya, Muhammad itu berdasarkan kitabnya yang diturunkan oleh Tuhannya, katanya itu hari ini dia bolehkan, besoknya dia perintahkan kepada umatnya, gitu. Jadi beli belah, itu katanya tidak konsisten. Kemarin dia membolehkan, ini hari nak batalkan, akhirnya tidak boleh nih. Ya, contohnya awal Islam kan Nabi kiblatnya kan menghadap ke Baitul Maqdis, ya kan? Sama dengan Yahudi Nasrani kan, bukan menghadap ke Ka'bah kan, bukan menghadap ke Mekah, bukan, tapi menghadap ke Baitul Maqdis, Mesir, itu Masjidil Aqsa, Palestina, menghadap ke Palestina, ya kan? Disitulah ternyata setelah itu beberapa tahun kemudian setelah Nabi diutus menjadi Rasul, perintah tentang menghadap ke Baitul Maqdis tadi pada saat dia sholat itu dibatalkan oleh Allah dengan kalimat perintah menghadap ke Baitullah, yakni di Makkatul Mukarramah. Sehingga itu juga yang mereka marah. Salah satu diantaranya mereka marah, masa sebelumnya dia izinkan umat yang menghadap seperti kiblat kami, seperti kami lakukan, ternyata setelah itu masa dapat nabatalkan, perintahkan umatnya untuk menghadap ke ke arah yang lain. Nah, gitu ya.
Padahal sebenarnya bukan persoalan menghadap kemana, bukan. Tapi persoalan isi perintah itu. Kebetulan isi perintah itu adalah perintahnya menghadap ke Baitullah, ya Makkatul Mukarramah, ya maka harus dilakukan, ya harus dilaksanakan. Nah, dalam ayat ini, manang samin ayatin au nunsiha na'ti bihirin minha au misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun yang kami batalkan dari sebuah ayat atau kami jadikan lupa, ya, jadikan lupa, oleh ulama mengatakan yang dimaksud di sini jadikan lupa, Allah Allah memberikan lupa kepada malaikat Jibril sehingga tidak turun ayat itu, ya, itu katanya. Na'ti bi khairin minha, pasti kami akan mengganti yang lebih baik dari apa yang tergantikan, au misliha, paling tidak katanya sama. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu dan tidak mengetahui, in annallaha, sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa terhadap segalanya, termasuk diantaranya adalah mengganti sesuatu yang sudah ada, ya. Seperti tadi, ya, dari kiblat kita sebelumnya adalah menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian setelah itu dirubah menjadi arah kiblat kita adalah Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Saya kira itu, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan yang lain atau ayat sesudahnya, yakni alam ta'lam annallaha ala mulki samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, yakni ayat 107 dalam surah Al-Baqarah. Kita sambil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin. Allahumma rasulna fahman nabiyyin wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله